Rating seberapa nyaman aku tidur di sini? Oke, yang pertama, ini mah kayak tanpa ujung gitu gak sih? Terus nuansa saya gelap gitu. Bisa-bisa nanti di kegelapan muncul hantu gitu. Nomor 5 dulu deh. Langsung merinding bulu kuduk gua. Ini di kuburan ya. Mustahil banget mata bisa kepejam. Nomor 10 dah, itu paling gak nyaman. Nah ini nih lumayan nih, kalau misalnya kita lagi mual-mual gitu, lebih baik tidur aja. Terus ini juga ada selimut, ada bantal. Wah enak banget sih, ini nomor 3. Di laut ya, kalau diingap sama hiu, wah gak bisa hidup lagi dong, metong dong. Nomor 7 dah. Ini mah kayak rumah sakit gitu gak sih? Pokoknya ya kalau tidur di sini aku tuh gak mau bobo di lorong. Aku maunya bobonya di dalam kamar. Kalau di dalam kamarnya boleh lah. Nomor 4. Ini kok kayak penjara gitu ya, atau kayak rumah hantu gitu. Tapi masih ada kasur, jadi aman. Nomor 6. Ini nih yang paling nyaman. Sudah nih ada kasur lengkap, estetik. Terus kita bisa memandangi, tunggu. Ini mah bisa ada hiunya gak sih? Terus kalau kayak film The Meg itu loh. Serem juga kalau langsung diingat sama hiu. Nomor 9 dah. Agak jadi itu yang paling nyaman. Ini nyaman sih, ini kayak lagi piknik terus kita deep talk sama pasangan atau sama orang tua sambil rebahan. Oke lah. Nomor 2. Ini, oke, anggap aja ini relnya ya, nggak kepake lagi. Jadi nggak bakal ada kereta yang lewat. Tapi nomor 8, karena aku yakin nomor 1 pasti yang bagus. Nih, filternya kayaknya ngedoain aku metong deh. Gimana sih? Gak mau. Pokoknya aku gak bakal isi di nomor 1 ini. Enak aja. Ranking jam tidur buat anak aku di masa depan. Yang pertama, gak tidur. Siap-siap aja ya. Nomor 10. 8 jam ini sehat banget gak sih? Oke, ini boleh nih. Kita taruh nomor 2 ya. Karena nanti pasti ada yang lebih bagus. 20 jam? Lu kira mau hibernasi? Nomor 9. 12 jam. Mungkin dia udah terlalu capek. Jadi kalau mau tidur itu boleh start jam 6 sore sampai jam 6 subuh ya. Nomor 6. 1 jam? Nggak beres, ini sama aja nggak tidur. Masa cuma tidur 1 jam, mata juga masih merah. Nomor 8. Nanti ngeluh-ngeluh, aku ngantuk mah inilah itulah. 16 jam, masih terlalu lama. Nomor 7. Tidur itu yang bener-bener aja, karena kalau terlalu lama itu rasanya capek. 7 jam oke lah. Anggap aja dia ada ujian jadi harus belajar lebih larut gitu. Nomor 3. 5 jam. Ini masih ada berasa ngantuk-ngantuknya, tapi masih cukup lah. Nomor 4, 10 jam. Oke lah, tapi jangan susah dibangunin. Nomor 5, 3 jam tergantung. Apa dulu alasannya? Kalau main udah pasti. Tapi kalau belajar atau sakit, ya bolehlah nomor 1. Aku mama yang baik loh. Tahu nama teman atau nama musuh? Di kota gue kan dilarang punya musuh. Jadi udah pasti nama teman kan? Kesha, kita kan temenan pas kecil. Jadi mau kan lo temenan sama gue lagi? Lo lupa kalau kita udah putus pertemanan? Ayolah, lo kan juga gak punya teman. Gue tuh udah temenan lama sama Tasya. Dan lo jangan harap buat temenan sama gue lagi. Terus gue harus temenan sama siapa dong? Buat ngebuktiin ke adek kalau gue juga lebih baik daripada dia. Lo butuh teman? Kalau gitu tanya Tiara Dela aja. Guys, gue denger dari Kesha katanya kalian butuh temen ya? Tapi kita udah nemu temennya. Feli, jangan harap lo bisa masuk geng kita ya. Emangnya siapa teman kalian? Sena. Kalau Tiara, Sena juga. Sena itu adalah teman terbaik gue di sekolah ini. Kita kali, Ti? Gue gak pernah dengar orang yang namanya Sena di sekolah ini. Ya elah, lo kudet kali. Bu, yang namanya Sena di sekolah ini siapa ya? Oh, Sena itu murid yang baik, cantik, pintar pula. Ibu juga tahu. Jangan-jangan tuh kan bener dugaan gue. Selain sebagai murid, Sena itu adalah teman baik saya juga. Mana ada murid yang bisa temenan sama guru. Kamu kayak kesel banget sama Sena. Hati-hati nanti diamuk sama warga. Ibu dengar ucapan saya ya. Saya bakal cari tahu siapa si Sena ini. Bu, sini saya aja yang bantu. Oh nggak usah, ini ditaruh aja di meja biar nanti Sena yang bantuin saya. Sena terus. Iyalah, kalau bisa dibilang dia tuh murid yang perfect banget. Saya mau ketemu sama si Sena itu. Oh nggak bisa, dia tuh orangnya private banget. Jadi kalau kamu mau ketemu, kamu harus janjian. Awas saja ya tuh orang karena dia udah ngerebut posisi gue. Sena, keluar sekarang juga. Aduh, kalau caranya kayak gitu nggak akan berhasil. Jangan-jangan mereka semua halu lagi. Ma, aku lapar nih. Kamu tunggu di kamar dulu ya bareng yang lain. Soalnya mama baru angkat anak. Mama adopsi. Ya ampun, kalau gitu tambah rame dong rumah kita. Iya, namanya Sena tuh. Adek kamu lagi main sama dia di kamar. Tunggu. Sena?
Ya ampun, kenapa mama izinin dia main sama adek? Dia itu orangnya jahat banget, mah. Kamu nggak boleh ngomong gitu ya, dia tuh kan saudara kamu. Mama bener-bener kalau sampai terjadi sesuatu sama adek, aku bakal salahin mama. Lihat aja ya Sena, gue bakal kasih pelajaran kalau. Loh, dikunci pintunya. Dek, Hani, buka pintunya cepet. Waduh, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kayak gini gue harus dobrak kan. Astagfirullah. Simbol diri, maksudnya apa nih mah? Mulai sekarang kekuatan manusia dilambangkan sama simbol. Jadi kamu jangan main-main ya. Aku masih nggak ngerti. Kalau gitu kita lihat dulu ya simbol aku. Wah, simbol mama babi. Ini bagus banget kan? Soalnya babi warnanya pink. Mama nggak tahu ya kalau babi itu habis makan langsung tidur. Apa? Jadi kamu mau ngatain mama pemalas? Enggak ya, mama percaya kalau simbol babi ini kuat. Ya udah, mama kuat. Terus jelasin arti simbol aku telur. Itu artinya apa? Ya ampun, itu baru yang namanya terendah. Pasti nanti di sekolah kamu diremehin sama orang-orang. Dan itu juga yang mama mau. Orang tua macam apa ini? Selamat pagi, Cikgu. Murid-murid, saya udah punya list simbol kalian ya. Jadi yang gak memenuhi standar harus pulang. Simbol apa yang harus pulang, Bu? Simbol selain binatang harus pulang dan jangan pernah menampilkan diri di hadapan orang lain lagi. Oh, kalau gue sih aman, soalnya gue ular nih. Lah, gue ikan hius, skill gue gak ada yang bisa ngalahin, gue kuat. Iya, kecuali Tiara. Feli, punya kamu ini gak ada di dalam daftar. Cepet ngaku. Saya nggak tahu, mencurigakan. Kesha, kalau tadi nggak ada di dalam kelas, gue takut banget karena Bu Guru mau eliminasi orang yang punya simbol selain hewan, Vel. Apa? Itu artinya nasib kita sama. Simbol lo apa? Simbol gue itu nggak memenuhi standar, padahal semua cowok tuh udah ngejar-ngejar gue loh. Tapi sayangnya gue tetap nggak diterima sama Bu Guru. Kita harus ngelawan, Kay. Percuma, Vel. Simbol Bu Guru itu yang paling kuat, jadi nggak ada yang bisa ngalahin dia. Lo tahu simbol dia apa? Nggak ada yang tahu karena dia nggak pernah bilang. Aha, gue udah tahu caranya. Lu tunggu aja di sini. Feli, mama habis nerima telepon dari Kesha. Katanya kamu mau menghadap Bu Guru. Ya emang kenapa? Aku mau buktiin kalau simbol yang aku dapat tuh nggak seremeh itu. Udah deh, jangan mimpi. Kamu tuh nggak bisa cari masalah sama Bu Guru. Kenapa? Mama takut ya. Soalnya simbol mama aja babi. Itu kan nggak kuat. Babi bukan berarti lemah ya. Udah deh, mama pinggir. Kalau mama pinggir nanti aku kasih 100 juta. Oke, mulai sekarang mama support kamu. Wah, ternyata bener ya kalau babi itu melambangkan mama. Soalnya aku habis tipu mama dan mama percaya. Anak durhaka. Tunggu, sebelum ketemu sama Bu Guru, gue harus perkuat simbol gue dulu kan. Tapi kenapa telur? Ini maksudnya telur apa? Sekarang telurnya retak. Itu artinya kamu mau menghadap saya kan? Saya udah dengar beritanya. Saya bakal kasih tahu dengan cara kamu duluan. Saya nggak bisa kasih tahu, Bu. Ya udah kalau gitu silakan pulang terus ngurung diri dan jangan pernah ketemu sama orang-orang lagi. Dengar kan? Nggak bisa, Bu. Itu kan mengerikan banget. Ya udah deh, saya bakal kasih tahu. Sebenarnya simbol saya adalah telur. Telur itu artinya adek pengen berak. Ya ampun, berak aja minta izin. Boleh lah, daripada nanti cepirit kan. Piye tuh kalau kamu dapat kekuatan itu artinya kamu spesial. Ini kekuatan. Iya, kamu bisa mengendalikan orang, yaitu adik kamu. Itu impian semua orang loh. Oh, oke. Tapi jangan kendalikan macam-macam sampai bisa merugikan adik kamu ya. Tenang aja mah, kebetulan selama ini aku udah curiga sama gerak-geriknya adek. Jadi aku bakal investigasi. Di mana dong gue dituntut sama orang tua gue buat jadi mata-mata nih. Kebetulan banget lo bareng gue aja. Hah, lo juga harus jadi mata-mata? Mungkin yang setipe itu sih, soalnya gue bisa mengendalikan adek gue. Wih, keren banget. Gue emang disuruh nyokap bokap gue buat menginvestigasi adek lo. Emangnya adek gue ngapain? Katanya sih dia sering ke hotel gitu, Vel. Mana ada ya, adek gue itu masih kecil ya, kali dia bisa masuk hotel sendirian. Loh, iya bener, dia sekarang ke hotel. Kita izinin terus kita ikutin ya. Aduh, kayaknya kita kehilangan jejak deh, Kay. Lo sih kendalinnya nggak bener. Kok jadi gue yang salah? Sekarang adek gue makan, boleh. Pokoknya kalau ada yang mencurigakan nggak usah diizinin. Ya, gue ngerti, gak usah atur-atur gue. Ini kan adek gue. Aduh, emang gak bakat tuh Kesha, pantas saja dia harus dipaksa sama orang tuanya. Vel, tadi barusan gue ketemu sama adek lo di sekolah, tapi dia kayak buru-buru gitu. Tapi kok dia nggak ada minta izin? Oh, lo bisa ngendalin adek lo ya? Pasti dia udah retas sistemnya. Kalau diretas, udah pasti dia bohongin gue. Wah, asem nih anak. Cara beresin retasannya tinggal bayar aja ke gue. Ya udah, cepet cukup nggak? Mana main? Ya udah 1 M, gue TF ya. Nah, gitu dong. Emangnya dengan cara petik jari itu doang sistemnya udah bener? Adek mau mandi izinin, adek mau makan izinin. Adek mau ke toilet izinin. Kok banyak banget? Gak boleh, ini mah aktivitasnya terlalu banyak. Bisa-bisa adek nanti sekarat. Nah, adek kamu belum pulang hari ini, bantu mama cari ya. Tapi aku gak punya clue mah. Aku bisa ngendalin adek sih, tapi sekarang kekuatannya error. Tadinya karena diretas sama adek. Kekuatan kamu bakal jadi sempurna dan gak bisa diretas kalau udah diperbaikin sama Tiara. Masa mah?
Dia mau pulang. Kalau gitu nggak boleh, karena aku bakal telusurin dan ikutin dia. Bagus, jangan mengecewakan mama ya. Ini kan hotel yang dikunjungin sama adek tadi. Gue udah tanya resepsionisnya dan katanya kamarnya di sini. Kalau gitu, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Nggak mau tahu, pokoknya aku mau dekor pita yang melayang. Kita melayang. Oke. Kira-kira dia bisa nggak ya? Itu ngapain? Udah, ikut aja dulu. Sini bantuin. Apa yang harus dibantuin? Sini, udah lepasin ini dulu. Bajunya kedodoran. Pling, pling, pling. Gimana caranya ikat pita? Karena kalau aku ikat pita, itu pitanya selalu kebalik, selalu ngarah ke atas. Kamu tahu nggak? Tahu ini caranya. Ya beneran jadi sih Ayang, tapi ini panjang sebelah. Gak apa-apa. Kirain itu mustahil loh guys. Tapi ternyata si Kevin ini bisa. Gimana sih caranya? Hebat kan aku. Gimana? Ini ditempelin di benang. Benangnya warna putih. Jadi nyatu sama dinding. Gitu. Terus ada balon harganya 9.000, menurut kalian itu murah atau mahal? Tiup balon. Bantuin tiup balon apa? Capek tahu. Oke, aku bantuin. Jadi udah jauh kayak tahun lalu. Coba disandingin. Lebih besar punya aku. Ini nih, nah. Terlalu deket nggak sih? Dibikin ini aja. Harus simetris semuanya. Simetris ya. Jadi satu di sini. Satu. Mana lemnya? Nggak ada lemnya. Kemana-mana nyari lem, taunya nempel di sini. Kevin beraksi. Balon terakhir. Jadi ini udah selesai belum? Udah dong. Ih, ini jelek banget. Ini lemnya lepas lah. Ah, ini itu. Tiup lagi, gara-gara kau kan jadinya seperti itu. Tiup. Yang besar, yang besar. Sudah, nanti pecah lagi. Balonnya udah habis. Nanti gak simetris. Jadi kalau ditempel di sini, nah kalau kayak gini bagus gak? Bagus dong. Oke, kau yang tukang tempel, aku yang tukang pitain. Aku sekarang sudah bisa mempita loh. Oh, hebat ya kamu ya. Tuh, pujian beneran atau karena lagi ulang tahun doang ya? Kok lucu banget sih, kita kok pinter banget ya. Kayaknya orang terpede di seluruh dunia ya ini nih. Nih mukanya nih. Oh my god, makeupnya udah selesai. Sekarang aku bingung rambutnya harus diapain. Menurut kalian nomor 1, 2, atau 3? Kalian pilihin ya, komen.